atau mungkin yang kelima kalinya, bahkan bisa jadi yang keenam, membidani lahirnya DPC Kombat Pol. Saya ulangi lagi bahwa di dalam dakwah ini kita butuh yang namanya siasatu dakwah. Seperti yang sering saya sampaikan, ilmu butuh siasat ilmu, dakwah butuh siasat dakwah. Contoh siasat dakwah ya seperti orang berdakwah dengan memberikan harta kepada saudara kita, atau berdakwah ketika terjadinya bencana kemudian kita membantu dan setelah itu ada follow up-nya. Saya ingat nasihat Ustadzul Karim Yazid Abdul Qadir Jawas. Beliau pernah menjelaskan begini. Jadi kalau kita akan membagikan ya dana-dana yang berkaitan dengan masyarakat, dana sosial atau apalah gitu, kurang lebihnya ya, artinya di sana harus ada nilai dakwahnya, begitu. Seperti itu. Begitu pula dengan kita juga sama. Itu harus ada nilai dakwahnya. Ketika kita menolong bencana ya, kemudian korban bencana, di sana harus ada nilai dakwahnya. Juga ketika kita umpamanya membagikan sembako, juga harus ada nilai dakwahnya. Bukan berarti kita tidak ikhlas. Kita ikhlas karena Allah, tapi juga kita harus menolong saudara kita yang belum mengerti kebenaran supaya paham kebenaran. Yang belum tahu jalan kebenaran, kita tuntun mereka. Kan kita bukan hanya menyelamatkan jasmani aja kan, tapi juga harus menyelamatkan apanya? Rohani mereka. Karena unsur manusia itu kan ada jasmani, ada rohani. Nah, begitu pula di dalam dakwah ini juga ada siasat dakwah. Ya, ketika kita melakukan dakwah ada siasatnya. Dan pada saat ini sangat diperlukan dakwah itu ikhtiar pengamanan. Walaupun yang memberikan keamanan siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ikhtiar pengamanan secara lahiriah dan juga ikhtiar pengamanan ya secara ilmiah juga kita bisa menempuhnya. Walaupun saya ulang lagi, hakikat pengamanan, hakikat keamanan tentu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberikan nikmat keamanan. Nah, berpijak dari masalah itu, dengan munculnya komunitas sahabat TNI Polri yang kemarin sudah kita bahas ya, maka ketahuilah itu merupakan salah satu jalan yang bisa kita pakai, salah satu wasilah, sarana, media yang bisa kita pakai untuk ya menjadi mengawal dakwah ini. Ya, mengawal dakwah ini. Kita tahu kan, dakwah itu adalah pengawal iman. Maka lembaga yang kita dirikan ini kita berupaya untuk apa? Untuk menjadi pengawal dakwah kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Kata-kata beriman kepada Allah itu yang ketiga setelah amar ma'ruf nahi munkar. Kata para ulama, ini jadi dalil al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar syiajul iman. Dikatakan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah merupakan syiajul iman, pengawal keimanan. Nah, pengawal keimanan amar ma'ruf nahi munkar kita. Lalu kemudian mengawal amar ma'ruf nahi munkar kita dengan lembaga ini ya, dan memang karena saat ini kita dituntut untuk ini, kan kita kan tahu sendiri ya bahwasanya pengawal yang tidak dengan lembaga agak susah kan? Jangankan tidak dengan lembaga juga dibubarin ya? Ya enggak? Ada enggak pengawal dengan lembaga dibubarin? Ada. Pengawal dakwah dengan lembaga dibubarin. Maka pengawal dakwah yang aman di negeri ini secara ikhtiar duniawi, yaitu dengan berkolaborasinya kita dengan TNI Polri. Kenapa? Karena sesungguhnya satu, bahwasanya tugas kita dengan mereka tentu berdasarkan koridor syariat, seperti memberitakan kebaikan-kebaikan mereka, kemudian menceritakan yakni keberhasilan mereka. Itu merupakan contoh upaya kita mengharumkan nama baik mereka dan juga menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada
penguasa, kepada alat negara. Saya mau tanya, kalau masyarakat tidak percaya dengan penguasa, bahaya tidak? Bahaya, akan semakin menjamurnya paham khawarij, ya kan? Tapi kalau rakyat ini yakni mulai tumbuh kepercayaan, mulai tumbuh yakni kepercayaan kepada TNI Polri, maka ini insya Allah Ta'ala akan apa? Akan menimbulkan manfaat yang besar, yaitu satu, kondisi pemerintah kondusif. Yang keduanya juga apa yang kita tempuh, yakni apa yang kita lakukan itu betul-betul di dalamnya mengandung perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, oleh karena itu saya ulangi lagi bahwa kenapa yakni di sini kita ingin melakukan pembentukan komunitas TNI Polri di ranah DPC Kombatpol Kabupaten Indramayu. Kemarin kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya sempat nge-share ya tentang terjadinya Indramayu Barat, yang itu sebenarnya sudah sejak lama akan adanya Indramayu Barat ya. Cuma ditakdirkan kemarin malah muncul itu Pak Ridwan Kamil sudah menyetujui terjadinya pemekaran yang ibu kotanya di Kroya. Dari mana Kroya? Dari sana tak? Dari mana? Bukan maksudnya beloknya dari mana? Karangsinem, betul sana kan? Saya ke sana bener nggak? Sana gitu ya? Baik. Ya makanya saya nunjuknya ke sana. Ke sana dulu. Dari sini dekat kan? Ya dekat ya? Jauh apa dekat? Hah? 1 jam. Antum, hah? Setengah jam dari Kroya. Setengah jam. Saya lebih percaya kepada Sohibul Balad, Sohibul Kroya, gitu. Hah? Iya. Kalau santai 5 jam ya. Barakallahu fiikum. Berarti dari sini dekat kan ya? Dekat. Jadi kalau umpamanya DPC Kombatpol tingkat kabupaten ada di sini, Indramayu Barat nggak ada masalah. Saya juga di Japri sama Uda Anton sebagai DPP-nya, ketua umumnya. Katanya Ustadz itu sudah ada 2. Berarti yang antum sekarang mau dirikan ini Indramayu Barat. Ana bilang, ana sih mau Indramayu Barat boleh, mau Indramayu saja boleh, terserah aja lah apa namanya. Seperti itu. Tapi katanya harus direncanakan juga di Indramayu kotanya. Ya udah nanti insya Allah. Yang penting sekarang mah apa yang ada itu dulu. Jadi ala kulli hal intinya semua sudah support ya. Tinggal sekarang antumnya support apa tidak. Berikutnya berkenaan dengan masalah ini, maka saya kasih tahu bahwa untuk pembentukan ini insyaallah taala itu nanti terdiri dari begini. Pertama, pembina. Pembina itu idealnya ada 4. 1 unsur ustadz idealnya. 2 advokat, 3 TNI, 4 Polri idealnya. Tapi kalau nggak ada 4-4-nya ustadz nggak apa-apa. Barangkali saja ustadznya juga advokat gitu kan. Barangkali juga ustadznya punya kemampuan seperti TNI gitu kan. Barangkali ustadznya juga punya kemampuan seperti Polri gitu kan. Ustadz semua nggak ada masalah umpamanya. Atau yang bukan ustadz juga nggak ada masalah, boleh. Terus kemudian pengawas juga idealnya 4. Idealnya. Tapi kalau nggak ada cuma 1 nggak ada masalah. Ya, 4 ya ideal. Sama seperti tadi. Ada unsur ustadz, ada unsur advokat, ada unsur TNI, ada unsur Polri. Seperti itu. Terus kemudian ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, bendahara. Terus nanti ada ketua divisi. Ketua divisi ini kalau nggak salah ada sekitar 7 lah kalau nggak salah. Ya, coba nanti mohon di-share lagi yang sudah jadi pengurus Kombatpol, tolong di-share kepada saya, coba minta ke ini contoh SK yang bisa dikirimkan. Coba minta di grup, minta ke Ustadz Bice atau minta ke Ahi Slamet atau minta ke Ustadz Sukron ya dari DPC yang terdekat, minta di-sharekan ulang ya pengurus contoh ini ya. Nah nanti ketua divisi ini 1 orang, kalau nggak salah ada sekitar 7. Divisi pendidikan dan dakwah, divisi sosial, divisi hukum, divisi sosial, ada beberapa macam ya. Ada sekitar 7 lah kalau nggak salah. Terus kemudian setelah itu nanti ada lagi anggota divisi. Maka anggota divisi yang ada 7 ini ya, maksudnya ada 7 macam divisi atau bisa lebih, itu nanti akan
diisi satu divisinya itu boleh lebih dari satu, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 10 juga boleh, ya terserah. Makanya rombongan ini rombongannya fleksibel, ya. Jadi kalau antum yang hadir di sini semuanya umpamanya masuk semua menjadi kepengurusan, bisa, tinggal ambil divisi mana, ya. Cuma kalau ketua divisi satu, ketua divisi umpamanya pendidikan dan dakwah satu, nanti ada lagi anggota divisi dakwah, ya pendidikan dan dakwah itu anggotanya banyak, berapa saja, terserah, itu bisa. Nah itu barangkali gambaran dari saya tentang kepengurusan tadi. Dan tentu saja setelah pembentukan ini nanti yang sudah masuk ke dalam ranah pengurus nanti akan dipindahkan grupnya. Saya sudah ganti grupnya dari Prakombatpol Indramayu ya menjadi Kostrad ya, Komando Strategi Dakwah ya. Komando Strategi Dakwah Kombatpol Indramayu saya sudah bikin, anggota Kostradnya dan semua ada di situ. Nanti ada lagi kepengurusan Kombatpol DPC Indramayu. Kalau itu saya Indramayu Barat insyaallah taala begitu. Kalau pengen Indramayu berarti Inbar ya. Atau apa? Indrabar itu. Inbar, Indramayu Barat, Inbar. Kalau sebelah sana intim gitu. Itu aja. Oh itu barangkali itu intim itu kan. Itu Indramayu Timur. Oh Indramayu Besar saya. Ada Indramayu Besar, Indramayu Barat ya. Sama seperti Cikarang kan ada Cikarang Pusat, ada Cikarang Barat ya. Begitu. Mungkin itu dulu sebelum kita mulai. Saya tetap memberikan kesempatan bagi antum yang penasaran dan masih jengkel gitu kan. Masih jengkel, masih penasaran, masih greget, yang mau bertanya boleh sebelum kita mulai pembentukan. Silakan, tafadhol. Ya silakan. Silakan Ustaz. Payani mana? Ah, Payani ini ya. Payani katanya. Hah? Iya, calon ketua. Balcake? Ya Balcake kan? Ya. Bakal calon kan? Atau balonku ya gitu ya. Ya, bakal calon ketua balonku. Satu imam, yang kedua kok tiba-tiba ditulis satu kayak udah pemilihan aja. Pakai itu. Ah, ditulis nomornya 1, 2, 3 yang sebelah kiri. 1, 2 itu. Baik. Berikutnya Ustaz, fadhil Ustaz, antum. Suryadi. Yang ketiga Suryadi. Taib. Udah ya, ini saya udah minta bantuan pandangan dari 3 ustadz. Sekarang saya minta bantuan dari orang yang cukup umur lah. Ayo, antum Pak. Imam Soleh. Sudah. Berarti sudah sama. Pak Yani, fadhol, antum siapa? Siapa? Holis. Holis mana? Holis katanya. Holis. Holis. Rolis. Baik ya. Ya sudah nggak apa-apa ya ikhwah. Antum nggak usah bingung-bingung. Ikhwan billah. Afwan ya. Ini karena kalau langsung ditunjuk kelihatannya nggak pada mau ya. Jadi sekarang kita pemilihan saja. Ya, silakan Ustaz sediakan kertasnya Ustaz. Untuk pemilihan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Silakan siapkan kertasnya. Ada nggak kertasnya Ustaz? Ya. Atau gini aja, atau WA aja ke saya. Ya, gimana kirim WA ke saya? Hah? Oh, kertas aja lebih seru ya. Sok yang banyak. Silakan dibantu oleh ini. Cari bantu. Cari kertas apa? Ada. Atau ngaju aja langsung maju. Berani begitu? Nggak apa-apa. Antum nanti ketahuan sama yang anunya gimana? Nggak apa-apa ya?
Oh iya, nggak apa-apa. Tapi barangkali nanti yang terpilihnya jengkel nantinya. Kalau antumnya ridho, ini calon yang 4 ini ridho nggak kalau ditunjuk langsung? Ridho ya? Maksudnya begini, maksudnya gini. Terus yang keduanya, antum yang milih jangan terbawa emosi, jangan terbawa suasana, ya. Udah tuh mau dipilih aja katanya, pakai ini aja, ya. Ya, pakai nomor aja, sok Ustaz. Pakai kertas aja. Nomor aja 1 2 3 4. Ayo dibantu. Pulpennya ada Ustaz, pulpennya ada. Yang calon ke depan. Fadol ya akhi Imam, akhi Ahyani, akhi Suryadi dan Rolis. Enggak apa-apa, antum belum tentu menang kok. Belum tentu menang. Akhi Imam, fadol. Ya, belum tentu menang. Udah nggak apa-apa, insyaallah. Kalau antum menang, antum nggak mau diganti sama anak jadi ketuanya. Ayo, fadol. Tenang, kita ada musyawarah, insyaallah ada musyawarah ya. Silakan ke depan calon nih, biar orangnya tahu. Ayo Suryadi ke depan, Rolis ke depan antum, fadol. Ya, Ustaz, apaan antum berdua di sini Ustaz? Biar ngitung, antum ngitung. Nanti saksi ngitung. Ayo kertasnya dikasihkan, kertasnya. Ayo Ustaz di sini Ustaz, dengan Ustaz Saifullah. Calon-calon di sini, Imam, betul. Antum jangan terlalu khawatir menang, ya. Saya doakan semoga nggak menang, ayo, betul. Ayo Pak Bayani, betul. Betul di sini. Sudah ya, baik. Sok silakan mulai. Ayo kirim ke saya sini. Afwan, antum hitung semua peserta selain yang 4 orang ini. Yang 4 orang nggak boleh milih antum. Ya. Ana khawatir antum milih diri sendiri. Jangan. Jangan. Antum jangan milih, jangan milih ini, biarkan supaya tidak ada ini ya. Jangan milih. Silakan dihitung, antum berdiri, dihitung dulu berapa totalnya. Ayo. Semuanya. Yang hadir memilih semua kecuali saya. Kecuali saya dan calon nggak boleh milih. Sudah semuanya sini. Disamakan, awas jangan sampai ada yang suaranya 2-3. Cukup nomornya aja. Iya. Ya. Sudah semua? Ustaz Saifullah dengan Ustaz Fadul, Ustaz antum bacakan berdua nih. Ya. Mulai dulu, nanti yang sudah kesini kan. Dengarkan. Pertama, nomor 3, Suryadi. Masya Allah, Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Suryadi, Masya Allah. Suryadi, Masya Allah. Suryadi, Masya Allah. Ahimam. Imam, Masya Allah ya. Saingan ini. Suryadi, Masya Allah ya. Nomor 2, Ahyani, Masya Allah. Suryadi, Masya Allah.
Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Imam. Imam, Masya Allah ya. Saingan ini. Imam. Imam, Masya Allah. Imam oke katanya. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Pak Ahyani. Ahyani, Masya Allah. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Imam. Imam, Masya Allah. Imam Soleh. Ahyani. Ya, Pak Ahyani. Imam. Imam, Masya Allah ya. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Kayaknya saingan kuat ini. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Suryadi. Terus. Suryadi, Masya Allah. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Suryadi. Suryadi, Masya Allah. Ahyani. Ahyani, Masya Allah. Ahyani. Ahyani, Masya Allah. Ahyani. Ahyani, Masya Allah. Silakan dihitung. Masya Allah, draw ya, 2-3 draw gitu ya. Ya. Jadi begini, berkenaan dengan 2-3 draw, maka pilihannya adalah yang 2-3 ini boleh mengambil posisi wakil ketua dan sekretaris. Begitu. Kira-kira siapa yang mau jadi ketua, wakil ketua dan siapa yang menjadi sekretaris? Wakil ketua Ahyani, Imam Soleh sekretaris. Setuju nggak? Alhamdulillah. Selamat jamaah, selamat. Tapi barakallahu fikum ya. Sudah. Adapun yang belum dapat di sini, insya Allah tetap masuk ke dalam kepengurusan begitu ya. Begitu. Masa kalah sama Pak Jokowi ya. Kan kita bisa bagi-bagi kekuasaan ya. Begitu. Tapi barakallahu fikum. Berarti ketuanya adalah Suryadi, wakil ketuanya Pak Ahyani, dan sekretarisnya Imam ya. Sudah ada di kepengurusan, bisa dilihat ya, di kepengurusan antum bisa lihat, kita ambil kepengurusan dari Subang ya. Dari Subang pembinanya 1, pengawasnya 2. Itu karena nggak ada orang lagi. Kemudian kepengurusan dari apa? Dari Cirebon. Pembinanya 2, ya, pengawasnya 2. Lihat, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Ininya ada 7 ya. Dakwah dan pendidikan, informasi dan komunikasi, sosial, hukum, SDM dan kesehatan, ekonomi dan humas. Ini anunya Pak, bidangnya ya, atau divisinya. Baik, kita mulai mungkin ya, berkenaan dengan masalah ini. Silakan ditulis sekarang sih, mungkin di kertas saja ya, Ustaz. Pertama, untuk pembina. Untuk pembina Suryadi, antum pembina kira-kira siapa? Paling banyak 4, minimal 1. Jangan, anak kan sudah di Subang, anak sudah di Jawa Barat, anak juga sudah di DPP. Ya. Jangan. Ya. Ustaz ya Pak? Ustaz Fakih katanya, Ustaz Abdullah Fakih. Ustaz pembina 1, Ustaz Abdullah Fakih. Saya tulis dulu satu-satu dulu ya, nanti gampang 2-3 nanti nyusul. Biar keisi dulu maksudnya, biar rata dulu. Pengawas Ahmeru ya. Tulis dulu Ahmeru. Nanti kita belum plot apa kelengkapannya. Meru Sujat. Aduh. Meru Jat Miko. Taib. Udah ya. Saya tulis dulu satu dulu ya. Belum dengan yang lain. Berikutnya. Ketua sudah
Wakil ketua siapa tadi? Pak Ahyani ya? Mana Pak Ahyani ya? Kok oh, dikirain menghilang saya. Di belakang. Apaan Pak ya? Kemudian sekretaris tadi? Imam Saputra, Imam Saputra. Imam Soleh. Bendahara. Mana itu Asuradi? Bendahara siapa? Rolis. Baik. Rolis, antum udah dikasih jabatan, harus terima kasih sama dia. Iya, tulis Rolis siapa namanya? Rolis Fajar, Taib. Udah ya.